البيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Zikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makrifat asma atau makrifat nama. Setelah kemarin, di dalam video kemarin kami menjelaskan tentang makrifat sifat dan apa itu makrifat sifat. Makrifat nama adalah kita benar-benar menyadari bahwa asal-usul setiap sebutan, asal-usul dari setiap huruf, asal-usul dari setiap suara, asal-usul dari setiap perkataan, itu semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat nama atau makrifat sebutan atau makrifat huruf, kita mengembalikan setiap nama itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sumber daripada segala nama dan segala sebutan. Kita tidak mempunyai nama yang bisa disebut oleh orang lain, yang bisa kita agung-agungkan, yang bisa kita muliakan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan nama dan tidak memberikan sebutan kepada diri kita. Kita memang seharusnya menjaga nama kita. Nama ini kita jaga bukan dengan pengakuan, bukan dengan ego, serta bukan dengan pembenaran-pembenaran yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Namun kita menjaga nama ini sebagai sebuah kesadaran bahwa nama yang ada di dalam diri kita adalah milik Allah. Maka salah satu jalan untuk menjaga nama itu adalah dengan berkepribadian yang baik, dengan menciptakan personality yang indah di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Pun di dalam kita menciptakan personality yang indah di dalam diri kita, sama sekali tidak bermaksud untuk memuja diri kita, untuk mendatangkan pengakuan pada diri kita bahwa kita mempunyai nama, bahwa kita mempunyai personality yang harus kita jaga. Namun semata-mata karena kita menjaga nama yang menjadikan personality bagi diri kita, seperti halnya kita mengagungkan, seperti halnya kita menjaga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Makrifat nama adalah kita mengenali nama kita adalah sebuah nama yang bersumber daripada Allah, sehingga kita tidak merasa mempunyai nama dan kita tidak merasa mempunyai personality di dalam kehidupan kita. Semuanya kita kembalikan kepada Allah tanpa ada pengakuan dan rasa memiliki di dalam diri kita atas nama kita sendiri. Selain itu, kita harus meyakini, kita harus merasakan, kita harus benar-benar mengimani bahwa setiap huruf yang ada di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, semuanya bersumber daripada Allah. Kita menyebut sebuah benda, kita bisa menuliskan sebuah benda, kita bisa memikirkan sebuah benda, kita bisa membayangkan sebuah nama dan memikirkan sebuah nama. Itu tidak lepas. Sesungguhnya kita tidak bisa memisahkan sebutan dari sebuah benda, nama dari seseorang, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apabila kita menyebut sebuah benda, sedangkan kita merasakan, kita meyakini bahwa menyebut benda itu adalah sesuatu yang terpisah daripada Allah, maka sebutan kita, perkataan kita, pikiran kita yang memikirkan seseorang atau memikirkan suatu benda adalah sebuah perkataan yang syirik, adalah sebuah pemikiran yang dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mengharapkan sesuatu, memikirkan sesuatu, ingin mendatangkan sesuatu di dalam kehidupan kita, memohon, meminta, dan berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan sesuatu yang kita sebut, yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Sedangkan yang kita inginkan, yang kita pikirkan, yang kita panjatkan, itu adalah suatu benda yang mempunyai nama, suatu rezeki yang mempunyai nama, suatu wajah seseorang, pribadi seseorang yang mempunyai nama. Apabila kita berdoa, menyebut nama tanpa menyertakan kesadaran bahwa nama itu adalah bersumber daripada Allah, dan sebutan itu tidak kita sambungkan kepada Allah, maka akan menjadi sia-sia pikiran kita, akan menjadi sia-sia doa kita, akan menjadi sia-sia kehendak kita. Jadi salah satu doa kita, salah satu syarat agar doa itu terkabul adalah dengan menyadari yang kita sebut itu adalah sesuatu yang tidak terpisah. Baik itu kita menyebut benda, menyebut rezeki, maupun menyebut seseorang, semuanya adalah sebuah sebutan yang bersumber daripada Allah dan tidak terpisah dengan benda, dengan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kita memuja nama kita, janganlah kita memuja personality kita dengan keakuan dan ego kita, sedangkan kita tidak menyadari bahwa sebutan yang melekat, nama yang melekat, personality yang ada di dalam diri kita merupakan bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kondisi hati dan penerimaan seseorang kepada setiap huruf, kepada setiap kata apabila seseorang itu telah sampai dan benar-benar bermakrifat kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang itu telah bermakrifat kepada Allah, tanda-tandanya adalah dia sudah tidak tergores hatinya, perasaannya, egonya, keakuannya dengan kata-kata yang jelek, dengan kata-kata yang menghina dan merendahkan, dengan kata-kata yang memfitnah dan menjatuhkan, karena pada hakikatnya dia akan menerima dengan kadar yang sama, baik itu sebuah kata-kata yang memujinya ataupun merendahkannya, menyanjungnya ataupun menghinanya. Karena antara kata-kata yang menghina dan kata-kata yang menyanjung tiadalah beda. Semuanya itu adalah sebutan yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu menjaga perasaan hati kita dari setiap kata-kata, baik itu perkataan yang baik maupun perkataan yang buruk. Kita harus belajar dan melatih diri kita, melatih perasaan dan melatih hati kita agar bisa menerima setiap sanjungan, hinaan dengan kadar yang sama. Itulah sebagai bukti bahwa diri kita atau diri seseorang telah mengenal atau bermakrifat kepada asma daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nama dan huruf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus melatih
hati dan perasaan kita, agar senantiasa bisa menerima dengan penerimaan yang sama antara sanjungan, perkataan yang mengandung hinaan maupun perkataan yang mengandung hinaan kepada diri kita. Inilah salah satu syarat agar diri kita mampu bermakrifat kepada asma Allah, kepada huruf Allah yang ada di dalam setiap keberadaan ini, yang berada di dalam setiap segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi makrifat kepada nama, selain kita menyadari bahwa nama kita serta nama dan sebutan segala sesuatu di luar diri kita adalah milik Allah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menerima setiap nama, setiap kata, setiap huruf itu dengan kadar yang sama, baik itu kata-kata yang menyanjung bagi diri kita ataupun kata-kata yang merendahkan diri kita. Cukup sekian, semoga manfaat dan semoga kita mampu bermakrifat asma kepada Allah, sehingga segala sesuatu yang kita sebut, segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita panjatkan melalui doa-doa itu terkabul, mudah tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.